warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nadila Husein pada acara Ragam Kalbar. Ragam Kalbar pada hari ini akan menyajikan tentang kesenian Tundang. Nah, seperti apa sih kesenian Tundang yang akan ditampilkan oleh Sanggar Pusaka pada hari ini? Dan langsung saja kita akan saksikan. Semakin tambah pengalaman dalam mengolah dan menata program yang ditayangkan. Selamat ulang tahun, sukses dan sejahtera untuk televisi Republik Indonesia. 59 tahun tentu bertambah dewasa, membangun Indonesia, mencerdaskan bangsa. Selamat ulang tahun juga untuk TVRI Kalbar yang semakin hari semakin banyak penggemar, bahkan menjangkau hingga ke negara luar. Usia 24 tahun itu usia masih layak cari pacar. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan dan juga menyaksikan dari Tundang yang dibawakan oleh Sanggar Pusaka. Nah, untuk menanyakan lebih jelas lagi tentang Tundang ini apa, mungkin kepanjangnya gimana sih bisa terbentuknya Tundang, ini saya langsung saja berbicara dengan Pak Edi dan juga Cika. Pak Edi ini adalah Ketua Sanggar Pusaka sekaligus pelopor dari terciptanya Tundang ini. Halo Pak Edi, apa kabar? Ya, kabar baik Nadila. Iya, ini nih Pak, tadi kan kita sudah mendengarkan dan juga menyaksikan nih Tundang yang dibawakan oleh Sanggar Pusaka. Ya. Nah, Sanggar Pusaka ini kan Bapak yang mendirikannya ya? Ya. Dan juga Tundang ini Bapak juga yang menciptakannya. Alhamdulillah. Nah, kita pengen nanya-nanya nih Pak, karena mungkin pemirsa di rumah juga udah pernah mendengar Tundang. Tapi sebenarnya pemirsa di rumah mungkin agak bingung gitu, sebenarnya Tundang ini apa? Gitu. Oh iya. Tundang itu sebenarnya singkatan dari kata pantun gendang. Pantun gendang? Ya. Bukan pantun bedendang? Bukan. 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 Karena sejarah lahirnya Tundang itu dengan pantun dan dengan gendang. Nah, jadi terjadilah pantun gendang. Pantun gendang. Dan juga awal mulanya Tundang memang
udah banyak alat musiknya kah? Atau memang gendang awalnya? Dan juga gimana sih Pak Edi bisa langsung ya seperti sekarang ini dengan banyak sekali personil dari Tundang? Kalau dari awal pertama, Tundang itu boleh dikatakan gendangnya itu cuma 2 atau 1 saja. Ini lama-kelamaan kami modifikasi sedemikian rupa, ya sehingga gendangnya itu boleh dikatakan sampai belasan. Bahkan kami pernah menggunakan beduk sampai 7 buah. Wow. Beduk yang biasa ada di masjid itu, ya itu kami gunakan sampai 7 buah. Kemudian karena repot untuk angkut-mengangkut dan juga setiap orang ngundang juga perlu biaya yang besar, kami rasa itu untuk event-event tertentu aja lah. Jadi sekarang diminimalisir gitu ya Pak? Ya. Dengan adanya, tapi gendangnya juga bervariasi gitu. Ya, ya. Juga udah ada biola, akordion, Ya, ya, segala macam. Nah dan juga nih Pak pengen nanya nih, bisa awalnya terbentuk Sanggar Pusaka, apakah memang khusus Tundang? Apakah ada lagi kesenian-kesenian lainnya yang digarap di Sanggar Pusaka ini? Ya. Sebenarnya rencana membentuk sanggar itu juga sudah lama. Ya berbarenglah dengan setelah saya cetuskan Tundang itu. Dan di dalam Sanggar Pusaka itu tidak hanya Tundang, ada musik tradisional, ada juga hadrah, ada juga kasidah, syair juga ada. Syair juga ada. Bahkan syair dari Sanggar Pusaka itu pernah juara Kalimantan Barat. Wah, luar biasa sekali. Ini dan juga saya pengen ngobrol-ngobrol nih dengan Cika. Nah, Cika, nama lengkapnya siapa Cika? Rika Syaharani. Cika Syaharani. Rika Syaharani. Rika Syaharani. Kalau Rika ini umurnya berapa sekarang? Kayaknya masih muda banget gitu. 17. 17 tahun. Wah, 17 tahun udah di Sanggar Pusaka, berapa lama Cika? Mungkin sekitar 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun ya. Nah, begitu masuk di Sanggar Pusaka, ini ketika masuk apakah memang keinginan sendiri dari Cika ataupun karena keluarga dari Pak Edi atau gimana gitu Cika? Awal mulanya kayak ngelihat teman-teman mulai masuk ke sanggar, jadi tertarik buat ikut. Sampai di situ jadi akhirnya mendalaminya ya. Jadi Cika di sini memang khusus untuk kayak bersyair Tundang, apa bisa menyanyi lagu-lagu daerah, lagu-lagu biasa gitu? lagu-lagu daerah bisa, main alatnya juga bisa. Main alatnya juga bisa. Main alat apa yang Cika bisa? Ketipung, itu apa? Itu. Yang lain juga bisa. Yang lainnya juga bisa. Jadi berarti di sanggar Cika bukan cuman bersyair, tapi juga bisa memainkan alat musik ya. Dan juga selama ya kurang lebih 5 tahun tadi Cika bilang kan sudah bergabung di sanggar, kan itu merupakan waktu yang cukup lama juga nih Cika. Ada nggak sih selama ini rintangannya gitu, halangannya, apalagi Cika kan dari masuk sanggar masih sekolah gitu. Ada rintangannya nggak sih? Banyak. Banyak. Kan belum lagi kalau banyak job, kayak mau sekolah juga, jadi bingung. Mau milih yang mana gitu? Antara sekolah, ngejob juga. Oke. Berarti banyak juga ya halangan-halangan rintangan yang lain ya Cika ya? Belum lagi awal-awal kan, syairnya tuh belum sepenuhnya bisa. Jadi kayak masih bingung ini gimana. Iya, dari cengkoknya juga ya. Oke, berarti kurang lebih 5 tahun ya Cika untuk bisa seperti sekarang ya. Iya, dan juga itulah dia pemirsa wawancara singkat dengan Pak Edi dan juga Cika selaku pelopor dari Tundang ini sendiri. Mungkin pemirsa di rumah udah nggak asing lagi nih dengan Tundang dan mungkin sudah pernah menyaksikan di acara-acara seperti acara nikahan ataupun event-event yang ada di Kalimantan Barat. Tapi jangan kemana-mana nih pemirsa, karena abis ini kita juga akan menyaksikan tundang-tundang yang masih akan dimainkan oleh Sanggar Pusaka.
TPRI Kalbar semakin hari semakin hebat. Meski dalam suasana pandemi, tetap terus semangat. Memeriahkan hari ulang tahunnya yang ke-24. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh jika TPRI terus berbuat. Assalamualaikum saudara sebangsaku, salam sejahtera dan bahagia selalu. Senang rasanya saat ini kita bertemu merayakan hari ulang tahun TPRI yang semakin maju. TPRI Kalbar memang sungguh luar biasa. Dari tahun ke tahun terus maju melangkah. Pada hari ini kita berkumpul bersama dengan rasa syukur TPRI Kalbar tanpa usia. 24 tahun TPRI Kalbar membuat kita bangga, begitu besar perannya ikut membangun bangsa. Beraneka ragam program acaranya yang dapat ditonton oleh para pemirsa. Ada acara musik, pendidikan dan berita, ada tentang olahraga hingga seni budaya. Usia ke-24 tahun TPRI Kalbar ini sudah banyak peranannya
berikan kontribusi, baik berupa hiburan dan informasi yang edukasi. Sungguh sangatlah rugi jika tak nonton TVRI. Kepada TVRI kami mengharapkan tetaplah eksis dan jadi panutan. Kami yakin suatu ketika pemirsa timbul kesadaran bahwa TVRI lah yang layak jadi tontonan. Para pemirsa haruslah berhati-hati dalam memilih saluran televisi. Apakan lagi remaja di usia dini, sebaiknya fokus saja di saluran TVRI. Demikianlah pemirsa persembahan kesenian Tundang dari Sanggar Seni Pusaka. Mudah-mudahan apa yang kami tampilkan pada hari ini dapat menghibur pemirsa di rumah, dan juga kita harus bisa melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan Barat. Akhir kata, saya Nadila Hussein serta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan sampai berjumpa di Ragam Kalbar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.